مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini di pagi yang ke-20 di bulan suci Ramadan, tiang pelungguh masih tican sehat walafiat, masih diberikan kesempatan untuk sama-sama kita hadir sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ta'lim, dan alhamdulillah tiang rasa, tiang kira akan semakin belakang semakin sepi, ternyata tetap istiqomah, bahkan makin rame ruang ini. Cuma tarawih doang tahun tetap sepi nggih. Nanggusa kajian subuh alhamdulillah tetap rame, mudah-mudahan tetap istiqomah jangka akhir nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti malam ini merupakan malam ke-21 dari bulan suci Ramadan dan sudah masuk 10 malam terakhir. Maka mari kita maksimalkan lagi ibadah kita, wabil khusus di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ini, karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa 10 malam terakhir bulan Ramadan merupakan 10 malam paling mulia di antara malam-malam lainnya. Bahkan dibandingkan dengan 20 malam pertama Ramadan, tetap lebih mulia 10 malam terakhir bulan Ramadan. Adapun 10 awal bulan Zulhijjah merupakan hari yang mulia. Maka kalau kita gabungkan 10 awal Zulhijjah itu siang harinya merupakan siang hari paling mulia, dan 10 akhir Ramadan merupakan 10 malam paling mulia. Nah, ini bisa kita katakan demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas tentang salat dan diantaranya salat berjamaah. Di antara keutamaan salat berjamaah yang pertama adalah dilipat gandakan amal pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat berjamaah. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang yang melaksanakan salat berjamaah dari godaan syaitan. Yang ketiga, keutamaan salat berjamaah, semakin bertambah dengan banyaknya jumlah orang yang salat, maka semakin bertambah pahala yang Allah berikan. Jadi mari kita ajak keluarga kita, wabil khusus bapak-bapak yang laki-laki, ajak anak-anaknya yang laki-laki untuk sama-sama sholat berjamaah, karena perintah sholat berjamaah diutamakan untuk bapak-bapak atau untuk yang laki-laki. Di antara fadilah lagi sholat berjamaah adalah dijauhkan dari azab neraka dan dijauhkan dari sifat orang-orang munafik. Bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, ini akan dihijaukan dan dihindarkan dari azab api neraka dan dijauhkan dari sifat munafik. Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah 40 hari terus menerus, 40 hari tanpa bolong, 40 hari terus menerus tanpa bolong, dan yudrikut takbiratal ula, dan dapat bareng dengan imam melaksanakan takbiratul ihram, takbiratul ula, artinya tidak masbuk, maka Allah janjikan kepadanya 2 kebebasan atau 2 kemuliaan. Yang pertama adalah bara'atun minan nar, terbebas dari api neraka. Yang kedua adalah bara'atun minan nifaq, terbebas dari sifat orang munafik. Insyaallah orang yang melaksanakan sholat berjamaah 40 hari terus berturut-turut, 40 hari dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bareng imam, ini akan terbebas.
Kalau misalkan sekarang kita berpikir, oh berarti kanggut Pak Ustadz 40 jolo doang tak sembahyang berjamaah, setelah itu saya ndak mau salat berjamaah lagi, silahkan dicoba. Okay. Nah, menun datang 40 jelo, hilang pikiran seperti itu. Okay. Akan hilang pikiran seperti itu dan secara otomatis diri ini akan langsung salat berjamaah. Okay. Ndak apa-apa. Kadang ada orang-orang yang sedikit licik akalnya mengatakan, ah Pak Ustadz kalau gitu saya sholatnya 40 hari saja, saya akan tetap sholat rutin 40 hari secara berjamaah dan tidak pernah akan ketinggalan takbiratul ihram, tapi setelah itu saya sholatnya sendiri di rumah karena sudah mendapatkan pengampunan dosa dari Allah, sudah dibebaskan dari neraka, dibebaskan dari sifat munafik. Itu kan karena dia ngomong seperti itu karena belum melakukan. Saat dia telah melakukan dan sudah sampai 40 hari, pikiran seperti itu akan hilang. Dan tidak terasa dia akan terus rajin ke jamaah. Nah, ini insya Allah bapak-bapak ibu-ibu yang hadir jamaah sekarang niki termasuk orang-orang yang sudah istiqomah menjalankan sholat berjamaah, dan mudah-mudahan dengan ini kita dibebaskan dari azab api neraka dan juga dibebaskan dari sifat-sifat orang munafik. Yang kelima adalah siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah maka ia berada dalam lindungan Allah hingga petang hari, berdasarkan hadis Jundub bin Abdullah, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah, siapa saja yang sholat subuh berjamaah maka dia berada pada lindungan Allah, dia berada dalam lindungan Allah sampai malam hari nanti. Yang sholat subuh berjamaah dia berada dalam lindungan Allah sampai malam hari nanti. Di antara lain pahala dari salat berjamaah adalah mendapatkan balasan pahala seperti haji dan umrah. Berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu, thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin." Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tamatin. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian ia duduk berzikir hingga terbit matahari, kemudian ia melaksanakan salat 2 rakaat, maka ia mendapatkan balasan pahala seperti pahala haji dan umrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, sempurna. Pahala haji dan umrah yang sempurna. Kadang kalau ada orang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh belum dikatakan sempurna kalau belum benar-benar ikhlas melaksanakan. Orang ada yang melaksanakan umroh, mungkin orang-orang pergi umroh, pergi haji, dah niatnya berbeda. Kalau dulu memang benar-benar fisabilillah, kadu kapal, bertahunan lek Mekah nih, perjalanan 3 bulan, 4 bulan pulang pergi. Itu orang-orang yang benar-benar ikhlas, bahkan sebelum berangkat haji sudah dizikirkan, sudah diikhlaskan. Nah, materi langan ja aneh fisabilillah. Sekarang dengan mudahnya dan teknologi macam-macam lah, berselfie doang purun julu Ka'bah. Oh ya Allah, ampuni dosaku. Ini aku sambil meneh HP. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tapi kalau ada orang sholat subuh berjamaah, setelah subuh diam diri di masjid, berzikir, termasuk mudzakarah, majelis ta'lim, sampai terbit matahari, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka kata Nabi pahalanya sama seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Nah, ini diantara pahala dari orang yang sholat berjamaah, wabil khusus di sholat subuh. Malaikat berkumpul pada salat subuh dan salat asar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri, thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Malaikat malam dan malaikat siang saling bergantian, mereka berkumpul pada salat subuh dan salat asar. Kemudian yang bertugas di waktu malam naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada mereka,
dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang melaksanakan sholat, dan kami datang kepada mereka ketika mereka sedang melaksanakan sholat. Jadi malaikat-malaikat ini senantiasa berkumpul, dan titik kumpulnya ada di waktu subuh dan di waktu asar. Maka jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat subuh dan sholat asar, apalagi secara berjamaah. Karena saat sholat subuh nanti malaikat malam itu akan naik kepada Allah. Allah tanya lah, kenapa kamu tinggalkan hamba-hambaku? Enggak apa-apa, mereka sedang sholat. Nanti ada lagi malaikat yang bergantian turun pada waktu asar, dan ketika malaikat itu turun, kita sedang melaksanakan sholat berjamaah. La ilaha illallah. Indahnya, indahnya ketika amal ibadah kita diangkat, dibawa oleh para malaikat berjumpa kepada Allah dengan membawa pahala sholat. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan daripada sholat berjamaah. Di antara permasalahan tentang sholat, apakah hukum perempuan sholat berjamaah di masjid? Ada dua hadis yang berbeda. Hadis pertama adalah dari Abdullah an Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fi hujratiha wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Dari Abdullah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salat perempuan di dalam baitnya atau dalam rumahnya lebih baik daripada salatnya di dalam hujurnya. Salat perempuan di dalam makhda'nya lebih baik daripada salatnya di dalam baitnya. Hadis ini menunjukkan makna bahwa perempuan lebih baik salat di tempat yang jauh dari keramaian. Ini hadis pertama. Ini hadis pertama. Makhda' itu adalah tempat yang tersembunyi. Tempat yang tersembunyi, yang jauh dari kerumunan, jauh dari keramaian. Kalau di rumah kita ada teras, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang tidur. Nah, mana tempat yang paling sembunyi? Ruang tidur. Maka disitulah tempat paling baik perempuan melaksanakan sholat. Ini hadis pertama. Hadis kedua adalah an Ibni Umar anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u ima Allahi masajidallah. Dari Abdullah bin Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk datang salat berjamaah ke masjid-masjid Allah atau ke rumah-rumah Allah. Pendapat Imam An-Nawawi dalam menanggapi dua hadis yang berbeda ini, jika tidak menimbulkan fitnah, perempuan tersebut tidak memakai wangi-wangian yang membangkitkan nafsu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu larang hamba-hamba Allah yang perempuan ke rumah Allah atau ke masjid. Hadis ini dan yang semakna dengannya jelas bahwa perempuan tidak dilarang ke masjid, akan tetapi dengan syarat-syarat yang disebutkan para ulama dari hadis-hadis, yaitu tidak memakai wangi-wangian yang membangkitkan nafsu, tidak berhias yang berlebihan, tidak memakai gelang kaki yang diperdengarkan suaranya, tidak memakai pakaian terlalu mewah, tidak bercampur aduk dengan laki-laki, dan tidak muda belia. Tidak muda belia artinya yang masih gadis memang anjurannya adalah sholat di rumah. Namun pastikan kalau mereka sholat di rumah ini perlu dipastikan kalau memang mereka melaksanakan sholat di rumah. Jadi perempuan sholat berjamaah kalau memang ingin berjamaah tidak boleh dilarang. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, afdolnya tentu di rumah-rumah mereka. Terus tiang pelungguh gimana Bapak Ibu, ibu-ibu yang di belakang di sini gimana hukum sholatnya? Sah, boleh saja. Ndara yang mewah-mewah ruang kelambi, standar-standar doang, jilbab mukena, ndara habea-habea lalu gincu nendah nengke. Ini ndak apa-apa. Terlebih di masjid kita tambah ilmu, yakni dengan majelis-majelis ta'lim ini jauh lebih bagus. Yang penting nanti bukan datang ke masjid untuk duduk-duduk, ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Salah satu pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qardawi, kehidupan modern telah membuka banyak pintu bagi perempuan. Maka perempuan bisa keluar ke sekolah, ke kampus, ke pasar dan lainnya. Akan tetapi tetap dilarang untuk pergi ke tempat-tempat yang paling baik dan paling utama, yaitu masjid. Saya menyerukan tanpa rasa sungkan
berikanlah kesempatan kepada perempuan di rumah Allah Subhanahu wa taala agar mereka dapat menyaksikan kebaikan, mendengarkan nasihat dan mendalami agama Islam. Nah, ini pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi, boleh perempuan, dan beliau juga menganjurkan perempuan datang ke masjid, lebih-lebih kalau ada majelis taklim di sana, karena para perempuan nantinya akan melihat kebaikan, mendengarkan nasihat dan juga mendalami ilmu agama. Boleh memberikan kesempatan bagi mereka selama tidak dalam perbuatan maksiat dan sesuatu yang meragukan. Selama kaum perempuan keluar rumah dalam keadaan menjaga kehormatan dirinya dan jauh dari fenomena tabarruj. Tabarruj itu berlebih-lebihan, bermewah-mewahan dalam berdandan. Ini salah satu adat jahiliyah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang perempuan yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jadi baik-baik dan pintar-pintar kita dalam memilih, memberikan keputusan kepada para perempuan yang ingin sholat berjamaah di masjid. Yang kedelapan, termasuk menjadi permasalahan dalam sholat adalah bagaimana cara meluruskan saf. Bagaimana cara meluruskan saf. Dari Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Dari Anas dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, luruskanlah saf atau barisan salat kamu, sesungguhnya aku melihat kamu dari belakang pundakku. Jadi Nabi tetap ketika beliau jadi imam, Nabi melihat barisan-barisan saf para sahabat yang ketika hendak melaksanakan sholat berjamaah. Salah seorang kami merapatkan bahunya dengan bahu sahabatnya, kakinya dengan kaki sahabatnya. Ini salah satu cara para sahabat meluruskan dan merapatkan saf. Jadi bahu ketemu bahu dan kaki ketemu kaki. Bahu ketemu bahu, memang rapat ya. Bahu ketemu bahu, kaki ketemu kaki. Rapat dan putusnya shaf bukan hanya sekedar barisan sholat, akan tetapi kaitannya dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rapat dan terputusnya shaf kita saat sholat bukan hanya kaitannya dengan kesempurnaan sholat, tapi ini juga menandakan rapat dan putusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Man wasala shaffan wasalahu Allah, wa man qata'a shaffan qata'ahu Allah azza wa jalla. Siapa yang menyambung shaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan dengannya. Dan siapa yang memutuskan shaf, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Ini bahaya kalau kita sudah diputuskan hubungan kita dengan Allah. Maka mari kita sambung shaf-shaf kita, rapatkan shaf-shaf kita. Kecuali kalau memang ada di kalangan kita yang memang punya uzur. Jadi ada yang sakit kakinya dan kalau duduk memang harus punya space lebih. Bisa ambil tempat yang pojok, tidak masalah. Kita maklumi. Ada yang memang harus menggunakan kursi, tidak masalah. Jangan kita jadikan permasalahan. Itu tetap menyambung shaf juga. Mana yang mudah kita sambung, kita rapatkan. Tapi kalau alasan kita tidak mau nyambung shaf adalah karena nanti duduknya jadi sempit, tidak nyaman, tidak bisa. Karena ini anjuran merapatkan shaf. Tentu di antara anjuran yang lainnya, pakai pakaian yang mewah, pakai pakaian yang bagus, artinya yang rapi, yang wangi. Ini rapat-rapat shaf lagu lah bengeng ngambu nah, walaupun tidak boleh kita berlebihan pakai minyak wangi, tapi tetap harus wangi. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, kata Allah dalam Al-Quran, pakailah pakaian-pakaianmu yang terbaik kalau engkau ingin pergi ke masjid berjamaah. Pakai pakaian yang terbaik, minimal pakai minyak wangi bagi bapak-bapak, agar nanti kalau shafnya rapat senang jamaah, senang. Ini keluaran rujak terasi mau langsung berjamaah, la ilaha illallah, amin. Nyala tuh. Maka bahkan di beberapa riwayat dilarang kita hadir ke masjid-masjid Allah untuk sholat berjamaah ketika setelah memakan bawang, kata Nabi dalam hadisnya. Yang makan bawang atau hal-hal yang aromanya kurang sedap, jangan masuk masjid, ya.
Jangan masuk masjid dulu sampai dia bersihkan, bersiwak dan sebagainya. Termasuk di zaman kita, diantaranya mungkin bisa kita katakan rokok dan sebagainya yang memiliki aroma yang cukup kuat di mulut kita. Saf juga berkaitan dengan hati orang-orang yang melaksanakan solat. Anil Barra ibn Azib qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu as-saffa min nahiyatin ila nahiyatin yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum wa kana yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwali. Dari Al-Barra bin Azib, ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam memeriksa celah-celah shaf. Jadi boleh, ini salah satu imam boleh sebelum mulai sholat, kalau misalkan melihat shafnya yang belum rapat, boleh inspeksi jalan, keliling, rapatkan. Ini pernah dilakukan di beberapa masjid, yang telah temukan di beberapa masjid. Sebelum mulai sholat, imam niki belum dulu, udah berdiri semua, rapatkan shafnya itu. Nabi melakukan hal itu. Dari pojok dirapatkan shafnya. Dari satu sisi ke sisi lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap dada dan bahu kami seraya berkata, jangan sampai tidak lurus, karena itu akan menyebabkan hati kamu berselisih. La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kasih jarak, jangan sampai enggak lurus, jangan sampai enggak rapat, karena ketika shaf kita enggak rapat, itu tandanya hati kita sedang enggak rapat dengan saudara kita. Kalau kita shaf kita enggak rapat, ini akan menyebabkan pertengkaran di hati kita. Dulu saat hijrah ke Madinah, kaum Muhajirin dan Ansor mereka memiliki ego masing-masing. Yang Muhajirin punya ego, kami yang berjihad bersama Nabi ketika di Mekah, kata orang-orang Muhajirin, orang-orang yang datang dari Mekah, hijrah ke Madinah. Orang Ansor mengatakan, kami Ansor, kami adalah penolong Rasul. Kami punya ego masing-masing. Akhirnya berselisih hati mereka. Saat sholat berjamaah pun berjarak, tidak mau deketan. Dekatannya yang Muhajirin ke Muhajirin, Ansor ke Ansor. Begitu nanti Muhajirin sama Ansor sama berdiri, berjarak. Jangan. Itulah Nabi rapatkan shafnya agar jangan sampai ada hati yang juga berselisih karena shaf yang tidak rapat. Nah, ini salah satu fadilah dari kita meluruskan dan merapatkan shaf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang berdiri pada shaf-shaf terdepan, mendapatkan solawat dari Allah dan para malaikat. Solawat Allah ini artinya rahmat Allah, solawat malaikat artinya doa. Solawat Allah artinya adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita, sedangkan solawatnya malaikat adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh para malaikat untuk kita. Bagaimanakah posisi shaf anak kecil? Nah, ini kan sering jadi pertanyaan kita. Kalau anak kecil kira-kira seperti apa shafnya? An Anas bin Malik qala sallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi ummu Sulaimin khalafna. Dari Anas bin Malik ia berkata, saya salat bersama seorang anak yatim di rumah kami. Kami di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibu saya Ummu Sulaim di belakang kami. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar tentang pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini adalah waqiyamus sabi ma'ar rajuli saffan. Anak kecil bersama laki-laki balik berada pada satu shaf. Anak kecil dan laki-laki yang balik berada pada satu shaf. Wa ta'khirun nisa an sufufir rijal, dan shafnya perempuan berada pada belakang shafnya laki-laki. Wa qiyamul mar'ati shaffan wahdaha idza lam yakun ma'aha imra'atan ghairaha, dan perempuan berdiri sendiri satu shaf sendiri jika tidak ada perempuan lain yang sholat bersamanya. Akan tapi jika dikhawatirkan anak kecil tersebut tidak suci, maka diposisikan pada shaf di belakang laki-laki yang balik. Kalau anak kecil yang kita bisa pastikan dia sudah suci, maka dia berada pada shaf yang sama dengan bapak-bapak, shaf yang sama dengan laki-laki yang balik.
Tapi kalau kita khawatir anak ini misalkan memang masih usianya terlalu dini, kadu pempes dan sebagainya, nah ini kan dia tidak suci, maka dia diletakkan pada saf belakang, di belakang daripada orang-orang yang sudah balik. Annal afdal annal atfal yasuffuna khalfar rijal, walakin idza khashiya minhum ishghal al musallin aw lam yaktamil saffar rijal falyasuffu ma'ar rijal, wa laysa fi dhalika qat'un lis-sufuf idza kanu mumayyizin mutahhirin. واحتمال كونهم غير مطهرين بعيد وينبغي للإمام أن ينبه الأطفال إلى صفة الطهارة والصلاة والآداب التي تجب مراعاتها في المسجد والله أعلم. Sebaiknya saf anak-anak diposisikan di belakang saf laki-laki yang telah balik. Akan tetapi jika dikhawatirkan mereka mengganggu orang yang sholat atau saf lelaki balik tidak sempurna, maka anak-anak itu satu saf dengan saf laki-laki yang balik boleh. Itu tidak akan dianggap memutuskan saf jika mereka telah mumayyiz dan suci. Mumayyiz itu artinya sudah mengerti mana yang baik mana yang buruk, mumayyiz, dan sudah suci, ya, artinya sudah bersunat dan sudah tahu tata cara bersuci berwudu. Kemudian kemungkinan mereka tidak suci itu sangat jauh, karena memang kalau sudah dipastikan dia sudah sunat, dan sudah diajarkan bersuci, nah ini kemungkinan dia tidak suci itu jauh. Imam mesti mengingatkan anak-anak tentang kesucian sholat dan adab yang mesti dijaga di dalam masjid, wallahu a'lam. Nah ini pendapat dari fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah. Jadi untuk shaf yang anak-anak, shaf anak-anak itu kalau kekhawatirannya dua, satu mengganggu orang sholat, atau yang kedua, pertama tadi mengganggu orang sholat, yang kedua adalah shaf laki-laki tidak sempurna, artinya tidak full shafnya. Kalau tidak full masih ada space kiri kanan, maka boleh anak-anak masuk di shaf, memenuhi shaf boleh, dan itu tidak disebut memutus shaf. Atau anak-anak dikhawatirkan kalau di belakang ganggu orang sholat, boleh dia satu shaf dengan bapaknya, selama bapaknya bisa memastikan anak itu suci. Pastikan anak itu suci, sudah suci. Kalau memang belum suci, ya, diajarkan tata cara bersuci dulu di rumah. Diajarkan cara wudu, dan pastikan sudah sunat yang laki-laki. Dan kalau mereka sudah sunat, sudah suci, lalu dia bareng shaf dengan bapak-bapak, sekalipun dia tidak melaksanakan sholat sebagaimana mestinya, tetap dikatakan dia tidak memutus shaf sholat. Tetap tidak memutus shaf sholat, jadi tetap sempurna shaf sholatnya. Ketika ada anak-anak di tengah-tengahnya yang sudah mumayyiz, yang sudah balik, yang sudah mumayyiz, ya, dan sudah suci, maka dia tidak memutus shaf salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini saja untuk hari ini. Insyaallah kita akan lanjut lagi besok mulai tentang niat. Masuk kita kepada niat salat dan permasalahan-permasalahan yang terjadi setelah melaksanakan sholat nih, termasuk niat, melafazkan niat, nanti takbiratul ihramnya seperti apa, rukunya, sujudnya, dan sebagainya. Mudah-mudahan tiang pelungku tetap sehat walafiat, diberkahi umur yang panjang dan bisa istiqomah dalam kita menjalankan perintah-perintah Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa su'ba idza syi'ta sahla. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan muwafaqan hasanan ma'suma. Allahumma la تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.